Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi dalam mata kuliah matematika diskrit mengenai teori bilangan. Berikutnya kita bahas mengenai balikan modulo atau inverse modulo. Dalam aritmatika, inverse dari perkalian adalah pembagian. Contoh inverse dari 4 adalah 1/4, sebab 4 kali 1/4 sama dengan 1. Sedangkan di dalam aritmatika modulo, masalah menghitung inverse modulo agak lebih sulit. Jika A dan M relatif prima dan M lebih dari 1, maka balikan atau inverse dari A modulo M ada. Balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat semikian sehingga A kongruen dengan 1 modulo M. Oke, A dan M relatif prima, jadi PBB dari A dan M adalah 1, dan terdapat bilangan bulat P dan Q demikian sehingga PA ditambah QM sama dengan 1, yang mengimplikasikan bahwa PA ditambah QM kongruen dengan 1 modulo M. Karena QM kongruen dengan 0 modulo M, maka PA kongruen dengan 1 modulo M. Kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa P merupakan balikan dari A modulo M. Buktian di atas juga membuktikan bahwa untuk mencari balikan dari A modulo M, kita harus membuat kombinasi linear dari A dan B sama dengan 1. A dan M sama dengan 1. Koefisien A dari kombinasi lanjut tersebut merupakan bagian dari A modulo M. Contoh, tentukan balikan dari 4 modulo 9, 17 modulo 7, dan 18 modulo 10. Penyelesaian yang pertama, karena PBB dari 4 dan 9 sama dengan 1, maka balikan dari 4 modulo 9 ada. Dari algoritma Euclidean diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 kali 4 tambah 1. Nah, kemudian dari persamaan di atas kita susun lagi sehingga persamaan tersebut menjadi minus 2 dikalikan 4 ditambah 1 kali 9 sama dengan 1. Ya. Dari persamaan terakhir kita peroleh negatif 2 ini merupakan balikan dari 4 modulo 9. Kemudian periksa bahwa negatif 2 kali 4 kongruen dengan 1 modulo 9. Catatan, setiap bilangan yang kongruen dengan negatif 2 modulo 9 juga merupakan inverse dari 4. Misalnya 7, negatif 11, 16, dan seterusnya. Karena 7 kongruen dengan negatif 2 modulo 9, di mana 9 habis membagi 7 dikurangi negatif 2, sama dengan 9. Kemudian negatif 11 kongruen dengan 2 modulo 9, yaitu 9 habis membagi negatif 11 dikurangi negatif 2, sama dengan negatif 9. Sedangkan 16 kongruen dengan negatif 2 modulo 9, atau 9 habis membagi 16 dikurang negatif 2, atau 18. Yang kedua, karena PBB dari 17 dan 7 sama dengan 1, maka balikan dari 17 modulo 7 ada. Dari algoritma Euclidean diperoleh rangkaian pembagian berikut, yaitu 17 sama dengan 2 kali 7 ditambah 3. Kemudian kita lanjutkan 7 sama dengan 2 kali 3 ditambah 1. Berikutnya lagi 3 sama dengan 3 kali 1 ditambah 0, yang berarti bahwa PBB dari 17 dan 7 adalah 1. Nah, kemudian persamaan 3 ini kita susun lagi menjadi persamaan 4, yaitu 1 sama dengan 7 dikurang 2 kali 3. Dan persamaan 1 kita susun lagi sehingga 3 sama dengan 17 dikurangi 2 kali 7. Nah, berikutnya persamaan 5 ini kita sulihkan ke dalam persamaan 4, yaitu 1 sama dengan 7 dikurangi 2 kali 17 dikurangi 2 kali 7. Kemudian kita sederhanakan, atau diperoleh negatif 2 kali 17 ditambah 5 kali 7 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir ini, maka kita peroleh bahwa negatif 2 adalah balikan dari 17 modulo 7. Oke. Bagian yang C, karena PBB dari 18 dan 10 sama dengan 2 yang tidak sama dengan 1, maka balikan dari 18 modulo 10 tidak ada. Kemudian kekongruenan lanjar. Kongruenan lanjar berbentuk AX kongruen dengan B modulo M.
di mana M lebih dari 0, A dan B sebenarnya bilangan bulat, dan X adalah ubah-ubah bilangan bulat. Untuk pemecahan AX sama dengan B ditambah KM, ya, ini bentuknya dari kekongruenan ini bisa dicobakan beberapa nilai K yang menghasilkan X sebagai bilangan bulat. Contoh, misalkan diminta menentukan solusi dari 4X kongruen 3 modulo 9 dan 2X kongruen 3 modulo 4. Kongruen yang pertama yaitu 4X kongruen dengan 3 modulo 9. Maka bentuk ini bisa kita buat persamaan, yaitu 4X sama dengan 3 ditambah 9K, atau X sama dengan 3 ditambah K kali 9 dibagi 4. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan ini kita substitusikan, kita cobakan beberapa nilai untuk K. Kita mulai dari K sama dengan 0. Ternyata bukan merupakan solusi karena diperoleh bukan bilangan bulat. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 3, yaitu bilangan bulat. Kita lanjutkan dan seterusnya. Nah, maka nilai-nilai yang memenuhi yaitu 3, 12, kemudian negatif 6, negatif 15, dan seterusnya, di mana di sini diperoleh yang X-nya merupakan bilangan bulat. Bagian yang kedua, 2X kongruen dengan 3 modulo 4. Maka bentuk lain persamaannya X sama dengan 3 ditambah K kali 4 dibagi 2. Karena 4K genap dan 3 ganjil, maka penjumlahannya menghasilkan ganjil, sehingga hasil pertemuan tersebut jika dibagi dengan 2 tidak menghasilkan bilangan bulat. Dan kata lain, tidak ada nilai-nilai X yang memenuhi 2X kongruen dengan 3 modulo 5. Berikutnya adalah Chinese remainder problem. Nah, pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama San Shi mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Dari pernyataan berikut bisa kita nyatakan ke dalam sistem kongruen lancar, yaitu seperti ini. Nah, teoremanya, misalkan M1, M2 sampai Mn adalah bilangan positif demikian sehingga PBB dari MI, MJ sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen linear lancar X kongruen dengan AK modulo MK mempunyai sebuah solusi unik modulo M, yaitu M1 kali M2 kali M3 sampai Mn. Oke, kemudian contoh berikutnya, tentukan solusi dari pertanyaan San Shi di atas. Kongruen yang pertama, X kongruen dengan 3 modulo X, ya, bisa dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Demikian juga kongruen kedua, ya, kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita dapatkan X sama dengan 3 tambah 5K1, ya. Kemudian kita substitusikan nilai K1 ke dalam persamaan berikut. Nah, kemudian yang mana memenuhi dua kongruen yang pertama. Jika X memenuhi kongruen yang ketiga, kita harus mempunyai ini, 33 ditambah 35K2 kongruen dengan 7 modulo 11, yang mengakibatkan K2 kongruen dengan 9 modulo 11, atau dalam bentuk persamaan K2 sama dengan 9 tambah 11 K3. Berikutnya sulitkan K2 ini ke dalam kongruen yang ketiga sehingga menghasilkan X sama dengan 33 ditambah 35 kali 9 tambah 11 K3 kongruen dengan 348 ditambah 385 K3 modulo 11. Dengan demikian X kongruen dengan 348 modulo 385 yang memenuhi ketiga kongruen tersebut. Dan kata lain, 348 adalah solusi unik modulo 385. Nah, kemudian di sini ada catatan bahwa 385 itu merupakan hasil perkalian dari 5, 7, dan 11. Nah, solusi tersebut modulo M sama dengan M1 kali M2 kali M3, yaitu 5 kali 7 kali 11. Nah, karena 77 kali 3 kongruen dengan 1 modulo 5. 55 kali 6 kongruen dengan 1 modulo 7, dan 35 kali 6 kongruen dengan 1 modulo 11, maka solusi unik dari sistem kongruen tersebut adalah X kongruen dengan
3 kali 77 kali 3 ditambah 5 kali 55 kali 6 ditambah 7 kali 35 kali 6 modulo 385, yaitu kongruen dengan 3813 modulo 385, atau kongruen juga dengan 348 modulo 385. Berikutnya bilangan prima. Bilangan bulat positif P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Ya, contoh bilangan 23 karena dia hanya habis dibagi oleh 1 dan dia sendiri, yaitu 23. Karena bilangan prima harus lebih dari 1, maka barisan bilangan prima adalah kita mulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Oke. Nah, selain bilangan prima, ada juga bilangan komposit. Misalnya 20 adalah komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10 selain dari 1 dan 20 sendiri. Berikutnya teorema 6, the fundamental theorem of arithmetic. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contoh seperti ini. Berikutnya tes bilangan prima. Bagi n dengan sejumlah bilangan prima mulai dari 2, 3, dan seterusnya sampai bilangan prima kurang dari sama dengan akar n. Jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Tapi jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. Contoh, tes apakah 171 dan 199 merupakan bilangan prima atau komposit? Penyelesaian. Yang pertama, akar dari 171 sama dengan 13,077. Bilangan prima yang kurang dari sama dengan 171 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Karena 171 habis dibagi 3, maka 171 adalah bilangan komposit. Berikutnya akar dari 199, yaitu 14,107. Bilangan prima yang kurang dari akar 199 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena 199 tidak habis dibagi oleh 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, maka 199 adalah bilangan prima. Seperti itu. Oke, berikutnya teorema 6 atau teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB dari A dan P adalah 1, maka A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Contoh, tes apakah 17 dan 21 bilangan prima atau bukan dengan menggunakan teorema Fermat. Ambil A sama dengan 2, karena PBB dari 17 dan 2 adalah 1, dan PBB dari 21 dan 2 adalah 1. Yang pertama, 2 pangkat 17 kurang 1 sama dengan 65.536, kongruen 1 modulo 17. Karena 17 habis membagi 65536 dikurang 1 atau 65.535 ya. Jadi 17 bilangan prima. Sedangkan contoh yang kedua, 2 pangkat 21 kurang 1 yaitu 1.048.576 kongruen dengan 1 modulo 21. Karena 21 tidak habis membagi 1.048.575, jadi 21 bukan bilangan prima. Kelemahan dari teorema Fermat. Terdapat bilangan komposit n demikian hingga 2 pangkat n1 kongruen dengan 1 modulo n. Bilangan bulat seperti itu disebut sebagai bilangan prima semu. Contoh, 341 adalah komposit karena 341 sama dengan 11 kali 31 sekaligus bilangan prima semu. Karena menurut teorema Fermat, 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341. Oke. Bilangan prima semu ini relatif jarang. Untuk bilangan bulat yang lebih kecil dari 10 pangkat 10 terdapat 455.052.512 bilangan prima, tapi hanya
14.884 buah yang merupakan pilihan prima semu terhadap basis 1. Oke, baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.